Wah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas kalau kita lihat di sini ada sebuah bentuk yang mungkin sering kalian lihat, sebuah gitar, dan kita mainkan dengan cara dipetik dan sebagainya, teori A B C D. Itu tentang seni, ya. Seni yang coba kita hubungkan dengan yang namanya kewirausahaan. Sesuai dengan tema yang dibahas hari ini dalam MPLS online ini, kita akan mencoba membahas tentang seni dan kewirausahaan. Apa sih hubungannya? Bagaimana aplikasinya? Bagaimana juga kita cara menanggapinya? Biar kita sama-sama belajar di sini, biar kita sama-sama untuk menuangkan pemikiran kita, pendapat kita dalam seni dan kewirausahaan. Mari kita bahas sama-sama. Silakan kalian perhatikan ya. Jadi kalau kita bahas seni secara umum, itu mungkin kita bisa bilang seni itu adalah sebuah hiburan. Hiburan itu ya pasti menyenangkan kan ya. Menyenangkan untuk kita bisa mendengarkan mungkin, melihatnya mungkin. Nah, memang seni pada dasarnya diperuntukkan untuk kita nikmati. Ya, untuk kita nikmati. Ada disebut dengan seni visual. Visual itu melalui penglihatan, audio didengarkan, mau MP3 misalnya atau lagu atau apapun itu menggunakan audio. Atau kalau kita melihat sebuah film sebuah film di bioskop, di televisi, kita menggunakan visual dan audio tentunya. Nah, seni itu kalau kita bahas secara umum itu sangat banyak sekali. Tapi di sini kita tarik garis besarnya saja. Seni itu pasti hubungannya dengan yang namanya hiburan, atau tujuan kita melihat seni itu hiburan kan. Tapi perlu kalian ketahui, hiburan itu adalah dilihat dari sisi penikmat. Kita sebagai penikmat yang menonton, misalnya yang memperhatikan, yang mendengarkan, itu disebut dengan penikmat. Nah, sebenarnya ada sisi lain seni yang perlu kita ketahui juga, yaitu pada sisi pelaku seni itu sendiri, atau pelaku dari kesenian itu sendiri. Ya, sudah jelas yang namanya pelaku seni ini akan mendapatkan sesuatu penghargaan. Bentuk penghargaannya itu macam-macam sebenarnya. Tapi karena kita di sini hubungannya dengan kewirausahaan, pasti penghargaannya itu akan dengan yang namanya materi, uang atau apalah, yang bentuknya materi, yang bisa menunjang perekonomian dari si pelaku seni tersebut. Ya. Dalam hal ini, dalam seni khususnya, si pelaku seni ini ada dua tujuan utama mereka. Pertama, melestarikan budaya, mempertahankan budaya yang sudah ada. Yang selanjutnya, menerima secara terbuka percampuran budaya atau perkembangan budaya yang terdapat dari luar atau berasal dari luar budaya itu sendiri, budaya kita itu sendiri. Jadi kenapa sekarang banyak sekali yang namanya percampuran budaya? Anak-anak misalnya anak-anak Indonesia gaya-gayanya seperti anak-anak luar negeri misalnya, atau sebaliknya lah. Orang luar negeri ada yang belajar seni di Indonesia. Yaitu karena kita harus open minded ya, harus terbuka pikirannya dan harus menerima yang namanya perbedaan budaya. Jadi seni dan budaya itu memang tipis, tidak bisa dipisahkan. Dan ada yang bilang juga di sebuah pengertian bahwa seni itu adalah keindahan. Ya, keindahan tetap balik lagi seperti yang tadi awal. Itu adalah hal yang harus kita nikmati. Walaupun sebenarnya seni itu relatif. Misalnya saya suka gitar, belum tentu kalian suka gitar. Misalnya kalian suka main drum, belum tentu saya suka main drum. Atau kalian suka tari jaipong misalnya, belum tentu saya suka tari jaipong. Nah, itu yang namanya seni relatif. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke tema besar kita, seni dan kewirausahaan.
Apakah ada hubungannya? Tentu ada. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Iya, sebelum kita membahas tentang kewirausahaan atau hubungannya dengan seni, kita harus tahu dulu asal kata dari kewirausahaan, yaitu wirausaha. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah entrepreneur atau dalam bahasa Prancis entrepreneur yang artinya risk taker. Jadi wirausaha adalah seseorang yang berani mengambil resiko. Jadi seseorang yang mengambil inisiatif untuk mengumpulkan sumber daya dengan menggunakan cara yang inovatif dan berani untuk menghadapi resiko dan atau ketidakpastian dalam perencanaannya. Menurut Bill Gates dan MDL, wirausaha atau kewirausahaan merupakan opportunity to reap more profit. Dengan menjadi wirausaha, berarti kita tujuannya hanya untuk mendapatkan banyak laba. Jadi apa bedanya wirausaha dengan kewirausahaan? Definisi kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru dengan menanggung resiko keuangan, fisik, dan resiko sosial yang mengiringi serta menerima imbalan moneter, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Sedangkan kalau wirausaha itu adalah bentuknya. Ya, bentuknya. Ya. Dari definisi kewirausahaan tadi, ada 4 aspek dasar yang mendasari wirausaha, yaitu satu, kewirausahaan melibatkan proses penciptaan, baik itu karya seni salah satunya ya, ataupun barang-barang tertentu. Yang kedua, kewirausahaan menuntut sejumlah laba. Yang ketiga, kewirausahaan melibatkan penghargaan berupa kebebasan dan kepuasan pribadi. Ya, berarti itu bebas sekali lah. Yang keempat, tindakan kewirausahaan mengacu pada perilaku wirausaha berani mengambil tindakan atas ketidakpastian peluang untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, kita ambil contoh saja pada tahun 2012, data 2012. Ini Indonesia jumlah penduduknya keempat dari seluruh negara yang ada di dunia. Cukup tinggi ya, keempat. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penganggurannya adalah 7,17 juta. Wah, yang ketiga, jumlah pengangguran terbuka yang berpendidikan tinggi itu banyak juga. Dan itu terlihat dari data yang tadi. Dan hasil survei dari Litbang Kompas, jumlah wirausaha di Indonesia itu terdapat 1,65% dari jumlah penduduk. Thailand ada 3%, Korea Selatan 4%, Singapura 7%, Jepang 10%, Amerika 12%. Dan itu jelas akan berpengaruh pada hasil ataupun pendapatan dari negara tersebut. Dari wirausaha ini, itu Indonesia mendapatkan hanya 810 juta dolar. Nah, kalau Thailand, Korea Selatan, Singapura, Jepang, Amerika itu sudah jelas terlihat ya, cukup banyak dan sesuai dengan persentasi pendapatan per kapita mereka, persentasinya dengan yang tadi, dengan jumlah kewirausahaan yang berkembang di negara tersebut. Menurut sosiologi David McLean, suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur atau pengusaha. Sedikitnya 2% dari jumlah penduduk negara tersebut. Itu menurut McLean. Jadi kesimpulannya, wirausaha memiliki pentingnya wirausaha dalam sebuah negara karena akan mengurangi jumlah pengangguran tingkat tinggi, meningkatkan perekonomian pada suatu negara. Ya. Selanjutnya, karakteristik yang penting dari wirausaha yang berhasil. Yang pertama yaitu dream vision. Jadi memiliki mimpi atau memiliki visi dalam masa depan pribadi dan bisnisnya, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Decisiveness. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat dan efektif. Doors. Wirausaha adalah seseorang yang berani bertindak secepat mungkin tanpa menunda-nunda. Determination. Seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, tanggung jawab, tidak mau menyerah walaupun dihadapkan dalam rintangan yang sulit. Dedication. Seorang wirausaha memiliki dedikasi yang tinggi pada bisnisnya. Devotion. Seorang wirausaha loyal dan mencintai segala aktivitasnya dalam menjalankan bisnisnya. Detail. Seorang wirausaha memperhatikan faktor-faktor kritis dalam bisnisnya secara detail.
Destiny, seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang ingin dicapainya. Dolar, seorang wirausaha menjadikan uang sebagai ukuran kesuksesannya. Distribut, seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang yang menjadi kunci keberhasilan usahanya. Pilihan peran atau karir wirausaha. Yang pertama, entrepreneur, seorang karyawan yang memiliki jiwa wirausaha. Dan itu selain dari istilahnya orang yang bisa memberikan pekerjaan terhadap orang lain. Jadi kita bisa memilih menjadi seorang entrepreneur, ya. Jadi seorang karyawan yang memiliki jiwa wirausaha. Jadi seperti contohnya memiliki pekerjaan sampingan dari sebuah pekerjaan yang sudah kita miliki. Yang kedua ada sociopreneur atau wirausaha yang berwatak sosial yang menjalankan usahanya tidak semata-mata hanya memikirkan keuntungan, tidak, tetapi juga memikirkan untuk membangun dan mengembangkan komunitas atau sebuah kelompok sosial dengan menyelesaikan permasalahan sosial dengan menggunakan prinsip-prinsipnya. Ekopreneur selanjutnya wirausaha yang peduli terhadap lingkungan dan permasalahan lingkungan. Sehingga dalam menjalankan kegiatannya, seorang pengusaha selalu memperhatikan daya dukung lingkungan tersebut dan berusaha memperhatikan dampak kegiatannya terhadap Jadi secara garis besar coba kita hubungkan sekarang kewirausahaan dengan seni. Jadi sesuai tadi penjelasan tentang kewirausahaan itu, hubungan yang paling utama seni dengan kewirausahaan itu adalah kebutuhan manusia, baik itu dari sisi kebutuhan pemikiran, dari sisi kebutuhan ekonomi. Jadi maksudnya pemikiran itu istilahnya si pelaku seni tersebut harus kreatif, harus bisa membuat inovasi, harus bisa membuat karya, harus bisa membuat sesuatu yang bisa dinikmati oleh yang tadi, yang memberikan kita sebuah penghargaan. Yang dalam tujuan wirausaha kan tadi istilahnya seni itu atau wirausaha itu adalah diukur dengan yang namanya uang, ya, dengan yang namanya pemasukan, pengeluaran, dan prinsip-prinsipnya ada inovatif dan sebagainya. Nah sekarang hubungannya secara umum yaitu secara garis besar yaitu hubungannya adalah sebuah kebutuhan, ya, kebutuhan manusia dalam hal ekonomi dan juga dalam hal bentuk karya seni itu sendiri. Selanjutnya, seni apa saja sih yang bisa menjadi kewirausahaan? Seni apa saja kalau kita bisa sebutkan banyak sebenarnya. Kalau dalam kewirausahaan mungkin ada yang menjual produk ataupun jasa secara umum, ya, dalam ilmu perdagangan. Dalam seni pun sama sebenarnya. Ada produk jasa. Jasanya seperti apa? Misal kita ingin wajah kita dilukis, misalnya. Kita misalnya lagi jalan-jalan kemana, ke Bandung atau kemana, menemukan seorang pelukis dan kita minta tolong misalnya kepada si pelukis tersebut untuk melukiskan wajah kita. Nah itu jasa, ya, jasa melukiskan wajah kita. Atau misal fotografi, atau sebelum menikah biasa, atau prewedding, kalian yang punya rencana-rencana menikah, ya, pasti sebelum menikah itu ada yang namanya prewed, ya, atau menggunakan jasa foto. Bagaimana foto itu bagus. Nah itu juga sama, menggunakan yang namanya sisi seni, keilmuan seni kita, inovasi kita, kreativitas kita sebagai si pelaku seni yang suka memotret misalnya, ya. Atau misalnya jasa yang lain itu pembuatan patung misalnya, monumen misalnya, di Majalengka misalnya pengen membuat patung monumen tentang Majalengka, ya itu sama, itu juga sebagai si pelaku seni kita harus desainnya dulu, tidak boleh sama kan, yang pasti tidak boleh sama dengan yang lain, harus mewakili misalnya si kota Majalengka tersebut, patung itu harus mewakili artinya, maknanya dan sebagainya, bentuknya, warnanya. Nah itu juga sama dari sisi si pelaku seni itu termasuk dalam usaha, ya. Mungkin ujung-ujungnya nanti akan diberikan yang namanya penghargaan atau dibeli lah, atau diberi harga lah dengan bentuk materi.
Apakah itu bisa sebut wirausahaan? Ya bisa, kalau kata saya bisa. Selanjutnya, kewirausahaan yang lain dalam seni itu jasa. Misalnya kita ingin pinter gitar nih, kita ingin belajar gitar nih misalnya, ya berarti berangkat kemana? Ke tempat kursus, misal kursus piano, kursus gitar, atau kursus tari. Karena memang banyak di Majalengka itu sendiri yang namanya tempat kursus itu diwadahi dengan yang namanya sanggar. Memang di sini secara umum banyak sekali sanggar-sanggar yang istilahnya hidup atau berkembang di Majalengka. Nah, itu memang menawarkan yang namanya jasa, ya. Jasa dalam hal apa? Belajar kita tari, musik dan sebagainya. Kalau secara umum di Indonesia belajar ya kursus itu, misalnya saya dulu di Bandung, ya ada tempat khusus kursus. Berbeda dengan konsep di Majalengka itu sanggar. Ya sama saja, intinya mereka menawarkan jasa usaha atau membentuk sebuah usaha yang menawarkan jasa mengajarkan atau kursus dalam hal bermain musik misal. Ya. Yang selanjutnya mungkin yang sering kita lihat lah, yang umum kita lihat di kampung-kampung dimanapun lah. Kalau kita lihat jasa yang lain itu pernikahan mungkin, ya pernikahan. Pasti orang yang mau nikah, balik lagi yang tadi pakai make up, pasti kita meminta tolong jasa tempat make up. Lalu karena kita ingin ramai, banyak mengundang orang, misalnya harus ada hiburannya, minta tolong berarti ada yang menghibur, misalnya rek dangdutan misalnya, ataupun jaipongan, ataupun misalnya koploan dan sebagainya. Itu secara umum memang itu juga sama, termasuk kewirausahaan dalam seni. Atau yang lainnya mungkin jasa sewa kostum misal. Kita si pelaku seni itu atau yang menyewakan kostum itu sudah pasti menyediakan berbagai macam kostum yang bisa kita pinjam dan kita bisa sewa lah. Nah, itu juga sama kewirausahaan dalam sebuah seni. Jadi intinya memang saya bisa simpulkan atau kita bisa simpulkan yang namanya seni dan kewirausahaan itu secara tidak langsung atau secara tidak sadar atau dilihat dari sisi si pembuat seni atau si pelaku seni tersendiri, itu memang ada hubungannya, sangat erat dengan hubungannya. Berbeda lagi dengan yang namanya misalnya seni-seni murni yang tanpa mikir baik, itu berbeda lagi. Tapi ini kita membahas tentang hubungannya seni dan kewirausahaan. Ya, jadi intinya dalam seni budaya itu atau hubungannya seni dengan kewirausahaan itu adalah saling bertimbal balik. Saling bertimbal balik itu artinya dalam sisi penikmat seni kita memberikan sebuah bentuk penghargaan, ya. Penghargaannya banyak lah, salah satunya uang, selain tepuk tangan atau apa, melihat salah satunya dengan bentuk materi, uang. Dan dari segi si pelaku seni ini, mereka juga memberikan sebuah jasa atau barang juga. Yang lukisan dijual dan sebagainya itu juga sama, termasuk dalam sebuah kewirausahaan dalam seni, ya. Jadi intinya seperti itu. Saling bertimbal balik antara si penikmat seni dan si pelaku seni yang menghasilkan sebuah materi atau uang yang bisa menunjang perekonomian si pelaku seni tersebut. Nah, itulah intinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi nanti mungkin di sekolah langsung, di kelas langsung. Mudah-mudahan kalau nanti saya bisa masuk kelas kalian, atau ketemu di kelas kalian, kita berkenalan lagi lebih lanjut. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.